Hey guys, Hawkeye episode 5 memberikan sesuatu yang besar di akhir episodenya. Kita semua tahu dari episode 1 sampai 5 ada banyak sekali easter egg yang bermunculan di series 1 ini. Mulai dari menyapa sosok Eko kecil yang sedang berlatih karate, gudang yang bertuliskan Fatman, celetukan Clint Barton soal pria besar, hingga pada akhirnya sosok Kingpin idaman kita diperlihatkan di akhir episode 5 ketika ia bertemu dengan Eleanor Bishop untuk suatu bisnis tertentu. Bahkan sebelum series Hawkeye ini rilis, Marvel sudah lebih dulu mengkonfirmasi kalau Echo akan join ke series ini. Dimana Echo juga adalah karakter yang ada di komik Daredevil. Echo ataupun Maya Lopez ini memiliki hubungan dekat dengan sosok Kingpin dan juga Daredevil. Jadi, setelah Marvel mengkonfirmasi juga kalau series Daredevil Netflix akan diboyong langsung ke MCU dan akan hadir di Disney+, mulai saat itu kita berteori kuat kalau Kingpin, musuh besar bagi Daredevil bahkan Spider-Man, akan muncul perdana di series Hawkeye ini. Sekarang ternyata benar dugaan kita semua, Eleanor Bishop ternyata memiliki banyak kenalan mafia-mafia besar di balik suksesnya perusahaan Bishop Security-nya. Salah satunya tentu saja sosok Kingpin. Sejauh ini karakter Jack yang ada di series Hawkeye ini masih aman dari peran jahatnya kalau kita mau membandingkan dengan yang ada di dalam komiknya. Justru sekarang yang kita curigai adalah sosok Eleanor Bishop yang berlagak tidak tahu apa-apa, malah seperti duri di dalam daging bagi Kate Bishop. Bahkan tanpa disangka-sangka teori kita kalau Eleanor Bishop ini menghubungi Val untuk menjauhkan Kate Bishop dengan Clint Barton. Satu lagi yang bikin kaget adalah Eleanor Bishop ini juga meminta Val untuk membunuh sosok Clint Barton. Memang sejauh ini kita belum yakin 100%, namun kalau mendengar keterangan Yelena soal perintah untuk membunuh Clint Barton, jelas keterlibatan antara Eleanor Bishop, Kingpin, Jack masih sangat kita curigai dan akan kita tunggu di episode 6 nanti. Yang menarik dan membuat kita penasaran adalah apa yang akan terjadi di episode terakhir dari Hawkeye Rabu ini nanti. Apakah sosok Kingpin akan menghadapi Clint Barton langsung? Tapi tentu teori kita, kecil kemungkinan kalau Kingpin ini terlibat besar di series Hawkeye ini guys. Karakter Kingpin ini sudah dipersiapkan untuk lebih banyak hadir di series Echo, lalu puncaknya akan memegang kendali besar di series Daredevil nantinya. Pertarungan besar di akhir episodenya nanti justru kita yakin kalau sosok Yelena Belova lah yang akan mati-matian melawan Clint Barton, kemudian Casey dan juga Jack mungkin punya peran besar dalam battle akhir di series Hawkeye nantinya. Pertanyaan kita sekarang, sejauh ini apakah Eleanor Bishop akan mati nantinya di akhir episode atau tidak? Jelas kita masih belum yakin. Mungkin saja Eleanor Bishop ini masih diperlukan untuk menyambungkan Kate Bishop di masa depannya hingga ia nantinya akan bergabung dengan Young Avengers pada akhirnya. Tapi sekarang mari kita kembali ke inti video kali ini. Tentu saja kita akan mencari detail atau easter egg yang menarik yang hadir di sepanjang episode 5 Hawkeye ini guys. So tanpa berlama-lama lagi langsung saja inilah beberapa detail menarik yang kita temukan di Hawkeye episode 5. Let's go! Awal episode 5 kita dibawa ke cerita masa lalu Yelena Belova menjelang detik-detik snapnya Thanos. Ternyata setelah Black Widow movie, Yelena Belova ini terus mencari Black Widow di seluruh dunia untuk menyembuhkan program Red Rooms yang membahayakan dunia. Selain cerita yang menarik dari sosok Yelena Belova, detail menarik yang kita temukan di scene awal ini adalah kita benar-benar gagal fokus dengan rompi yang digunakan oleh Yelena. Di Avengers Infinity War, kita melihat rompi Yelena ini dipakai langsung oleh Natasha untuk bertarung dengan pasukan Thanos. Sejak saat itu, kita juga bertanya-tanya bagaimana penampilan dari Yelena tanpa rompi favoritnya itu. Nah ternyata di awal episode 5 Hawkeye akhirnya pertanyaan kita semua terjawab. Setelah memberikan rompi ke kakaknya, Yelena Belova memakai rompi lain yang mirip seperti yang digunakan oleh Natasha. Meskipun mirip, tapi memang modelnya sedikit berbeda dan juga rompi Yelena ini justru berwarna hitam, sedangkan miliknya yang sekarang dipakai oleh Natasha tentu saja berwarna kehijau-hijauan. Tahukah kamu, sebenarnya Yelena Belova ini sudah lama sekali merencanakan ingin bertemu dengan Natasha di kota New York. Diperkuat lagi dengan beberapa pertanyaan Sonya di awal adegan. Meskipun saat ini Natasha sudah meninggal, tentu tidak menghilangkan rasa gembira Yelena Belova ketika ditugaskan langsung ke kota New York. Makanya kita bisa melihat Yelena sangat bahagia berbincang dengan Kate Bishop di apartemennya soal hari pertamanya di kota New York. Kita semua berteori ke depan Yelena Belova ini akan tinggal lebih lama lagi di New York untuk mencari jati dirinya lagi serta melihat-lihat lokasi-lokasi kenangan Natasha di dalamnya. Detail yang sangat keren dari ide cerita Yelena Belova ini adalah akhirnya untuk pertama kalinya kita bisa melihat dengan jelas dan juga merasakan bagaimana seseorang terkena snap lalu kembali ke blip yang ternyata hanya beberapa detik saja untuk mereka. Sedangkan untuk yang tidak terkena snap, bahkan waktu tersebut sudah berjalan 5 tahun lamanya.
Sejauh yang kita perhatikan, baru scene inilah scene korban Snap paling detail setelah kejadian di Infinity War. Tepat di scene Kate Bishop kembali ke rumahnya lalu duduk di tempat tidur dengan ibunya, kalau kalian perhatikan lebih dekat lagi di sekitar kamar Kate, ada satu poster besar Hawkeye yang tertempel di kamar masa kecil Kate ini guys. Nah detail ini justru menambah keyakinan penonton bahwa Kate Bishop benar-benar terobsesi dengan Clint Barton hingga saat ini. Selanjutnya tepat di adegan apartemen Kate, Yelena Belova memasak makaroni keju yang ternyata juga merujuk langsung ke film Black Widow ketika Yelena masih kecil, ia juga meminta ibunya yaitu Melina untuk membuat makaroni keju seperti ini. Tentu ini merupakan detail yang sangat menarik dan tidak mengubah kepribadian dari seorang Yelena Belova hingga saat ini. Selanjutnya di adegan bincang-bincang Kate Bishop dan juga Yelena Belova, Yelena sempat menyeletuk kalau ia melihat patung Liberty yang sedang direnovasi. Tentu, kalian akan sadar bahwa patung Liberty yang tengah direnovasi ini juga hadir di trailer dan juga film Spider-Man No Way Home. Dengan banyaknya easter egg kesamaan lokasi antara No Way Home dengan series Hawkeye, jelas dialog ini menjelaskan kalau kejadian di No Way Home tidak jauh dari latar waktu series Hawkeye. Di momen Clint Barton numpang di apartemen grill teman cosplay yang baru dikenalnya, ini merupakan kejadian yang langsung mengecu dengan yang ada dalam komik Hawkeye pada tahun 2012. Tapi memang bedanya, Grill ini adalah tetangga dari Clint Barton dan mereka ini hidup berdampingan dan juga menjadi sahabat dari Clint Barton. Kalau kita membandingkan dengan komik, memang ini sama tapi tak serupa dengan series Hawkeye ini. Tepat di kamar Kate Bishop lagi, di sana kita bisa melihat majalah dinding milik Kate Bishop yang terpampang dengan banyak brosur dan sebagainya. Di antara banyaknya tempelan di majalah dinding ini, kita benar-benar gagal fokus dengan brosur undangan pesta liburan dari keluarga Bishop. Sebenarnya tidak ada yang aneh dengan undangan ini, tapi coba kalian zoom dan juga pause adegan ini. Di sini kita bisa melihat kalau party itu dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2024. Berarti party itu terjadi 1 tahun setelah orang-orang kembali dengan The Blip. Kalau kalian masih ingat, The Blip sendiri terjadi pada tahun 2023. 1 tahun ini juga mengkonfirmasi sebenarnya kehidupan Kate Bishop juga tidak jauh dengan momen-momen di film Spider-Man Far From Home serta beriringan dengan kejadian di No Way Home. Yang menarik terjadi ketika Clint Barton menelpon Laura Barton istrinya. Di percakapan mereka soal misteri yang terjadi, sadarkah kalian kalau Laura Barton ini perlahan-lahan menunjukkan keahliannya kepada kita guys? Dari awal, memang Delusion cukup curiga dengan masa lalu dari seorang Laura Barton. Dalam logika kita, tidak mungkin Clint Barton menikahi wanita biasa dengan pekerjaannya yang selalu berdampingan dengan S.H.I.E.L.D. Kita duga, Laura Barton inilah sosok Mockingbird, agent dari S.H.I.E.L.D. atau setidaknya dia sudah pensiun setelah menikah dengan Clint Barton. Pertanyaannya, kenapa harus Mockingbird? Karena memang di dalam komik pernah diceritakan kalau Clint Barton menjalin hubungan dengan sosok Mockingbird. Jadi dengan keahlian mata-mata Laura Barton serta koneksinya yang sangat luas, masuk akal kalau saat ini kita mulai diperlihatkan jati diri dari seorang Laura Barton yang selama ini hanya muncul beberapa kali saja di film-film MCU. Selanjutnya, ketika Clint Barton bertemu dengan Maya Lopez di lokasi ayahnya meninggal, Clint Barton mengungkapkan dirinya yang dulu sebagai Ronin. Namun, Clint Barton di sini menolak kalau dia yang membunuh ayah dari Maya Lopez. Clint Barton sempat mengetahui bahwa ada seseorang informan utusan dari seseorang yang ditugaskan untuk membunuh ayah Maya Lopez. Nah, dari sinilah koneksi asli Maya Lopez dan juga Kingpin dari komik mulai terjalin. Karena di dalam komik, setelah Kingpin mengangkat Maya sebagai anaknya, setelah itu, barulah Maya Lopez mengetahui ternyata yang membunuh ayah Maya adalah ayah angkatnya sendiri. Tampaknya, origin ini akan dibawa Maya di series solonya sendiri, tentu saja Echo. Beralih ke detail selanjutnya, saat adegan Clint Barton dan juga Kate berjalan sambil menyerahkan busur panah seperti ini, adegan ini diambil langsung dari scene komik Hawkeye pada tahun 2012, di mana Kate Bishop juga menyebut bahwa Clint Barton masih tetap idola dan juga pahlawan bagi dirinya. Setelah itu, Kate Bishop mengetahui kemana Eleanor Bishop pergi. Ternyata, Eleanor Bishop ini pergi ke sosok Kingpin versi Netflix yang juga sudah resmi join ke MCU. Meskipun kita hanya melihatnya di versi foto milik Yelena Belova, tapi sekilas kita langsung tahu bahwa ini adalah sosok Kingpin versi Vincent D'Onofrio. Fakta kerjasama Kingpin dan juga Eleanor Bishop ini juga sangat menarik untuk kita bahas, karena memang karakter Eleanor Bishop ini juga di dalam komik berubah menjadi sosok yang jahat. Jelas sejauh ini series Hawkeye banyak kemiripan dengan apa yang terjadi di dalam komiknya. Sejauh ini ada banyak sekali pertanyaan teman-teman di kolom komentar YouTube dan juga Instagram tentang bagaimana peran Kingpin dan juga Eleanor Bishop di episode 6 nanti. Tentu, semua itu masih menjadi misteri bagi kita semuanya.
Yang jelas saat ini Kingpin lah pemimpin utama Tracksuit Mafia setelah ia membunuh ayah Maya yang banyak disegani oleh anak buahnya dulu. Mungkin Kingpin mulai khawatir kalau ayah Maya Lopez ini akan mengendalikan Tracksuit Mafia, lalu karena ancaman tersebut dibunuhlah ayah dari Maya Lopez. Sejauh ini dari akhir episode Hawkeye, kita masih tidak yakin kalau Kingpin akan berperan besar dalam pertarungan dengan Clint Barton. Teori kita, Clint Barton akan bertarung terlebih dahulu dengan Yelena Belova, kemudian setelah itu Yelena sadar, barulah Kate Bishop, Yelena dan juga Clint Barton akan bekerja sama melawan kekuatan dari Eleanor Bishop. Yang masih membuat kita bingung adalah apa peran Jack di episode 6 nanti. Apakah dia musuh besar yang akan menggunakan pedangnya nanti? Atau justru disimpan untuk project MCU masa depan? Mari kita tunggu saja jawabannya nanti di episode 6 Hawkeye minggu ini guys. Dan pada akhirnya, akhir dari episode 5 ini ditutup dengan scene siluet sketsa Kingpin yang sangat besar menutupi sebagian kota. Dan ini tentu saja menyimbolkan betapa besar pengaruh Kingpin di latar series Hawkeye ini guys. Sejauh ini tentu masih banyak sekali yang bertanya-tanya apakah cukup satu episode saja untuk menyelesaikan semua masalah yang ada di series Hawkeye ini. Jelas sampai saat ini masih banyak sekali urusan yang belum selesai antara Clint Barton, Kate Bishop, Yelena, bahkan ke Eleanor Bishop. Selain itu, Maya Lopez pun belum memakai suit dari Ronin sejauh ini. Semoga saja di post credit scene nanti Maya Lopez akan memakai suit Ronin dan bersiap menghadapi Kingpin di seriesnya sendiri, tentu saja series Echo. Sejauh ini hanya itulah easter egg yang kita temukan dari episode 5 yang cukup singkat ini guys. Sekarang, mari kita tunggu saja penyelesaian kisah Clint Barton dan juga Kate Bishop di episode 6 Rabu ini. Oke guys, terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys dan tetap jaga kesehatan kalian.